Halo teman-teman yang masih semangat, masih bersama saya di channel Mr. Julma Tutorial. Kita lanjut ya untuk soal fungsi komposisi yang diambil dari soal asli SIMAK UI. Langsung kita ke soalnya. Nomor 6. Jika diketahui F bundaran G bundaran H X sama dengan X tambah 1 pangkat 10 dibagi X tambah 1 pangkat 10 tambah 1. Kemudian Fx sama dengan X dibagi X tambah 1 dan Hx sama dengan X tambah 3. Maka Gx tambah 5 adalah. Oke, teman-teman bisa mulai dari sini. Di sini kita punya Hx ya, jadi saya buat begini. Hx langsung saya simpan di sini. Jadi X tambah 3. Kemudian ini masih X tambah 1 pangkat 10. Dibagi X tambah 1 pangkat 10 tambah 1. Kemudian Fx-nya, di sini ada Fx, artinya ini bisa menjadi gini. X tambah 3, artinya saya bisa tulis menjadi X di sini saya ganti dengan X di sini, saya ganti dengan Gx tambah 3. Betul ya? Jadi saya punya di sini Gx tambah 3 sini. Kemudian saya punya juga Gx tambah 3 karena masih ada X di sini. Kemudian tambah 1. Nah ini harus sama dengan yang ini teman-teman. X tambah 1 pangkat 10 dibagi X tambah 1 pangkat 10 tambah 1. Ini saya hapus dulu. Oke, teman-teman. Kalau kita dari sini kan ini mirip ya. Jadi Gx tambah 3 sama dengan X tambah 1 pangkat 10. Gx tambah 3 sama dengan X tambah 1 pangkat 10 tambah 1. Satunya sama nih. Jadi artinya teman-teman dari sini kita bisa tahu bahwa Gx tambah 3 itu pasti sama dengan X tambah 1 pangkat 10 teman-teman. Ya, betul lah. Ya udah, kalau diminta X tambah 5. Nah, saya langsung aja begini teman-teman. X di sini saya ganti dengan X tambah 2. Lah, kenapa teman-teman? Supaya nanti muncul X tambah 5. Coba kita coba ya. G di sini X-nya kita ganti dengan X tambah 2, di sini tambah 3. Yang sebelah juga harus sama. X-nya diganti dengan X tambah 2. X tambah 2 tambah 1 pangkat 10. Yang ini sudah pasti X tambah 5. Apa yang diminta ya? Ini menjadi X tambah 2 tambah 1, 3 pangkat 10. Jadi Gx tambah 5 sama dengan X tambah 3 pangkat 10. Jawabannya yang E, teman-teman. Oke. Soal nomor 7. Jika G inverse bundaran F inverse X sama dengan 3X minus 1 dan Fx sama dengan X minus 2 dibagi X tambah 1, untuk X-nya tidak sama dengan minus 1, maka GA minus 2 sama dengan, oke, teman-teman bisa mulai dari sini. Teman-teman ingat sifatnya ya, jadi kalau kita punya F bundaran G, kemudian diinverskan, maka ini urutannya akan berubah. Jadi dimulai dari G inverse, kemudian ini bundaran, kemudian di sini F inverse. Jadi dibalik teman-teman urutannya. Jadi kalau FOG menjadi G dulu, baru F di sini. Gitu ya. Oke, maka dari soal ini kita tahu bahwa ini sebenarnya sama dengan FOG teman-teman. FOG kemudian diinverskan. Gitu. Sama dengan 3x minus 1. Nah, teman-teman, kalau kita punya fungsi F inverse, kemudian kita inverskan lagi, maka ini akan menjadi Fx. Jadi inverse hilang. Nah, untuk soal ini, kedua ruas kita inverskan. Jadi kedua ruas diinverskan. Kedua ruas diinverskan. Diinverskan. Oke. Kalau kedua harus kita inverskan, maka ini menjadi FOG aja. Nah, ini inverse dari 3x minus 1. Nah, di soal sebelumnya kita punya cara tersendiri. Jadi kita tulis dulu x. Di sini minus 1, maka ini jadi plus 1. Dibagi koefisien dari x sama dengan 3. Gitu teman-teman. Jadi kita punya FOGX sama dengan x tambah 1 dibagi 3. Nah, sementara di sini kita punya Fx adalah ini. Jadi
F bundaran G itu kan sama dengan gini. F dalam kurung di sini GX, X tambah 1 di sini 3. F GX berarti GX di sini kita ganti ke X yang ada di Fx. Maka ini harus menjadi GX minus 2 dibagi GX tambah 1. Sama dengan X tambah 1 dibagi 3. Kita kali silang menjadi 3GX minus 6. Kemudian kita kali ke atas, berarti kita punya XGX tambah GX tambah X tambah 1. Yang ada GX kita pindahkan ke ruas kiri yang di sebelah kanan. Maka kita punya 3GX minus XGX minus GX, kemudian minus 6 kita pindah ruas kanan menjadi plus 6. Di sini ada 1. Maka ini menjadi X plus 7. Kemudian di sini kita punya 3GX, di sini kita punya minus 1GX, maka kita punya 2GX ya. Atau kita keluarkan dulu GX di sini. Maka di sini kita punya di sini 3 kurang 1 tadi 2 ya, 2 kurang X. Kemudian di sini X tambah 7. Maka GX kita peroleh adalah X tambah 7 kita bagi dengan 2 minus X, teman-teman. Yang diminta adalah berapa nilai dari GA minus 2. Ya udah, X-nya kita ganti dengan A minus 2. A minus 2 tambah 7 dibagi 2. Hati-hati di sini kurang A minus 2. Kita punya, wah ini berantakan ya, A plus 5. Di sini kita punya minus A ya, minus A plus 4, teman-teman. Nah, jawabannya ada nggak, teman-teman? Nah, kalau berdasarkan hasil ini, sepertinya belum ada ya. Nah, kita kalikan dengan minus 1. Kita kalikan dengan minus 1, ini tidak cukup ya. Kalikan minus 1, mudah-mudahan masih jelas ya, teman-teman ya. Nanti ini hasilnya akan menjadi minus A tambah 5. Kemudian yang bawah menjadi A minus 4. Jadi, minus A tambah 5 dalam kurung ya, dibagi A minus 4. Jadi jawabannya nanti adalah yang C, teman-teman. Oke, bisa ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8, misalkan fx menunjukkan jumlah angka-angka dalam bilangan positif x. Sebagai contoh, f9 sama dengan 9, f78 sama dengan 7 tambah 8, digit-digitnya saya jumlahkan, menjadi 15. Maka banyak bilangan x yang terdiri dari 2 angka dan memenuhi f bundaran f x sama dengan 3. Oke. Kita mulai dari sini. Karena x-nya 2 digit, maka kita bisa misalkan sebagai AB. Nah, harus memenuhi ini ya, teman-teman ya. Jadi, di sini saya ganti menjadi AB. Ini harus sama dengan 3. Yang kita cari AB-nya berapa? Maka ini berubah menjadi A tambah B ya. FAB-nya nanti jadi A tambah B. Ini harus sama dengan 3. Jelas. A dan B-nya itu harus berjumlah 3 yang pertama. Jadi kemungkinannya bisa 1, 2 atau 12. Kemudian bisa juga 21. Kemudian bisa juga 30. Kita coba untuk 12 ya. Kita coba untuk 12. F di sini, kemudian di sini 12. Maka di sini saya punya F di sini F12 itu kan artinya F di sini 1 tambah 2. Ini F3. F3 itu sama dengan 3. Jadi cocok jawabannya 3. Kalau teman-teman coba 21 juga hasilnya pasti 3. 30 juga 3. Jadi kita sudah punya 3 kemungkinan. 12, 21, 30. Nah, bagaimana dengan kemungkinan lainnya? Nah, kemungkinan lainnya saya coba di sini, saya balikan. Teman-teman coba cari yang jumlahnya itu 12. 2 digit tapi jumlah kedua digitnya 12. Pasti ada di sini 39. Oke, kita coba 39. F di sini bundaran, kemudian di sini 39. Ini berubah jadi F39. Ini F di sini 3 tambah 9. Kemudian F12.
F1 tambah 2 ini sama dengan F3, teman-teman. Jadi, bisa juga kita pilih yang jumlah kedua digitnya 12. Karena 12 nanti menjadi 3 ya. Oke, berarti kalau 39 bisa, kita juga bisa gunakan 93. Kemudian 48. Kemudian 84 kita balik. Kemudian 57. 75. Kemudian terakhir kita punya 66. Oke, benar ya? Kemungkinan yang berikutnya, 2 digit yang berjumlah 21. Nah, masalahnya apakah ada 2 digit berjumlah 21 kedua digitnya? Saya pikir nggak ada ya. Jadi, kalaupun kita punya 99, itu jumlahnya baru 18. Jadi, tidak mungkin jumlah kedua digitnya 21, teman-teman. Jadi, ini kita hapus. Berjumlah 21 nggak ada. Jadi, yang berjumlah 30 juga pasti nggak ada. Jadi, ini nggak mungkin, teman-teman. Jadi banyak kemungkinannya pasti sebanyak, kita hitung ya teman-teman ya. 1, 2, 3, kemudian di sini ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7, di sini ada 3 kemungkinan. Jadi 3 tambah 7, ada 10 kemungkinan teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini cukup jelas. Kalau teman-teman masih kurang jelas, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman ya, untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Diketahui F bundaran G bundaran H inverse X sama dengan X kuadrat tambah 1 dibagi 2. Dan G inverse bundaran F inverse X sama dengan AX kuadrat minus 1 dibagi 2. Jika H2 sama dengan 1, maka A kuadrat tambah 1 sama dengan... Oke, teman-teman bisa mulai dari sini ya. Jadi saya tulis di sini F, di sini bundaran, di sini bundaran lagi. Ini teman-teman bisa balik teman-teman. Jadi kalau diinverskan, teman-teman urutannya diubah. Jadi H dulu di sini, kemudian di sini bundaran, kemudian di sini G, di sini F-nya teman-teman. Tapi di sini semua ada inverse-nya. Gitu ya teman-teman ya, teorinya seperti itu. Kemudian di sini kita punya X-nya. Ini sama dengan X kuadrat tambah 1 dibagi 2. Nah, yang ini kita bisa ubah juga menjadi bentuknya seperti ini. Di sini kita punya seperti ini ya. Oke, saya bisa kurungkan di sini. Ya, ini banyak banget kurung ya. Oke, menjadi X kuadrat tambah 1 dibagi 2. Sementara nilai ini kita sudah punya. Nilainya adalah yang ini teman-teman. Maka H inverse di sini kita bisa ganti dengan AX kuadrat minus 1 dibagi 2. Sama dengan X kuadrat tambah 1 dibagi 2. Oke. Nah, di sini ada sifat yang saya ulang. Jadi kalau teman-teman punya F1 sama dengan 2, ini berlaku F inverse. 2 masuk, 1 di luar teman-teman. Artinya, ini bisa diubah menjadi HX kuadrat tambah 1, inverse hilang. Di sini dibagi 2, ini harus sama dengan AX kuadrat minus 1 dibagi 2. Oke, kenapa kita harus lawan seperti ini? Supaya lebih mudah aja teman-teman. Jadi kita nggak perlu inverse-inversan gitu ya. Nah, di sini ada H2 teman-teman. Di sini ada H2 sama dengan 1. Nah, teman-teman kira-kira di sini pilih X-nya berapa supaya di sini muncul nanti H2. Jadi saya bisa oret-oret di sini. Misalkan X kuadrat tambah 1 dibagi 2, kita mau nanti hasilnya 2, teman-teman. Berarti X kuadrat tambah 1 sama dengan 4. X kuadrat sama dengan 3, teman-teman. Atau artinya X kuadratnya kita ganti dengan 3. Jadi, kita bisa ganti X kuadratnya dengan 3. Maka kita punya H. Di sini 3 tambah 1 dibagi 2. Maka yang ini juga menjadi A. Di sini 3. Kurang 1 dibagi 2.
Yang ini jelas menjadi 3 tambah 1 dibagi 2 itu H2. Ini menjadi 3A minus 1 dibagi 2. H2 nilainya tadi 1 teman-teman. Artinya ini nilainya harus sama dengan 1. Kita lanjut ke sini. 2 kita kalikan berarti 3A minus 1 sama dengan 2. Minus 1 kita pindahkan berarti jadi 3 ya. A-nya 1 teman-teman. Nah, yang ditanya berapakah nilai A kuadrat tambah 1? Ya udah, berarti 1 kuadrat tambah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 10. Jika Gx sama dengan F bundaran Fx dengan F0 sama dengan 0, dan F aksen 0 sama dengan 2, artinya turunan Fx untuk nilai x 0 sama dengan 2, maka G aksen 0-nya sama dengan berapa? Oke, teman-teman bisa mulai dari sini. Di sini ada Gx, saya buat seperti ini. F, kemudian di sini saya buat menjadi F bundaran, di sini saya tulis di sini X, teman-teman. Gitu. Nah, ada teorinya teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan punya Y sama dengan di sini F, di sini Gx, kalau diturunkan, maka ini menjadi turunan yang di dalam ya, berarti G aksen X. Kemudian dikali F aksen di sini Gx. Gitu teman-teman. Nah, karena kita mau mencari G aksennya, maka ini kita turunkan dulu teman-teman. Jadi G aksen X. Nah, berarti yang dalam dulu teman-teman. Yang dalam sama seperti ini ya. Jadi yang dalam diturunkan menjadi G aksen X. Maka ini menjadi F bundaran F. Ini ada aksennya teman-teman. Kemudian yang ini yang luar. Kita hanya perlu menuliskan ada aksennya. F aksen di sini F bundaran F. Di sini kita punya X. Gitu. Nah, yang sekarang harus kita turunkan adalah yang ini teman-teman. Yang ini. Nah, kalau kita punya di sini F, kemudian di sini kita punya, ini kan sebenarnya sama dengan gini ya teman-teman ya. F bundaran F, X ini kan sama dengan gini. F di sini Fx. Jadi kalau ini saya turunkan, maka ini menjadi F bundaran F aksen X. Maka kita mulai dari yang di dalam. Di dalam di sini ada Fx. Maka di sini menjadi F aksen X kali yang ini yang luar F aksen. Kemudian di sini kita punya Fx teman-teman. Teman-teman, gitu ya. Jadi ini berubah menjadi F aksen X dikali F aksen di sini Fx ya teman-teman ya. Kemudian terakhir di sini F aksen, di sini F komposisi X di sini. Seperti ini. Ya lumayan ya teman-teman, lumayan. Ya, tapi bisa lah teman-teman. G aksen 0 artinya X-nya kita ganti 0, G aksen 0. Maka ini berubah menjadi F aksen 0. F aksen dalam kurung di sini F0. F aksen di sini F. Di sini saya bisa tuliskan menjadi F di sininya 0 ya. Oke. F aksen 0 nilainya ada teman-teman. Di sini 2. Di sini F aksen, F0-nya di sini 0. Jadi di sini 0. F aksen di sini kita punya F di sini F0. Atau langsung kita tulis F0-nya adalah 0 ya teman-teman ya. Jadi di sini kita punya 0. 2 F aksen 0 juga kembali nilainya 2. F aksen F0 nilainya juga 0. Maka yang terakhir kita punya di sini 2 kali 2. Di sini F aksen 0-nya 2. Jadi hasilnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D teman-teman. Oke,
Sekian pembahasan kita untuk part 2 soal nomor 6 dan 10. Semoga membantu ya teman-teman ya. Terima kasih.